Puji Tuhan, Shalom, selamat malam. Kembali lagi bersama program Gema Rohani Jemaat GBI Efrata. Sekalipun jemaat Tuhan tidak bisa berjumpa bersama kami secara langsung, tapi saya yakin dan percaya dan saya berdoa dari tempat ini jemaat Tuhan semua dalam keberkatan Tuhan. Mari malam hari ini kita mempersiapkan hati kita menyembah Allah yang dahsyat, Allah yang hidup. Biar segala kemuliaan hanya bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Kau pencipta Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Oh, tak terselang di pikiranku, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau
Engkau kemuliaan, hanya bagimu pujian. Biarlah hidup kami menjadi penyembahan yang memuliakan Engkau. Saat ini Tuhan, kami siap dibentuk lewat kebenaran firman-Mu. Mari berbicara Tuhan lewat firman-Mu, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Malam hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Injil Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8, tetapi kita akan membahas keseluruhan dari ayat ini, dari ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Saya hanya baca ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Saya baca karena itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Beberapa jemaat kami memiliki keterampilan untuk membuat kue, dan berkaitan dengan khotbah malam hari ini dalam Gema Rohani, saya bertanya kepada istri saya, bagaimana jika ragi tersebut dicampurkan di dalam adonan kue tersebut? Maka itu akan dikatakan itu akan mengembang dan akan menjadi lebih besar. Karena jika dicampurkan ragi tersebut hanya dalam takaran yang sedikit saja, tetap saja kue tersebut akan mengembang dan menjadi lebih besar, tetapi tidak terlalu berpengaruh pada isi atau kepadatan dari kue tersebut. Tetapi jika takarannya dicampurkan lebih banyak, ragi itu dicampurkan dengan takaran yang lebih banyak pada adonan itu, maka kue tersebut akan menjadi lebih besar lagi, lebih mengembang lagi, tetapi justru kepadatan isi atau rasa dari kue tersebut akan berkurang. Kalau kita melihat di dalam konteks ini, ragi di sini menunjuk kepada kebiasaan-kebiasaan daripada orang Yahudi. Artinya, dengan kebiasaan-kebiasaan itu mereka lebih mengutamakan kebiasaan itu daripada perintah Allah. Sebab itu Yesus berkata di dalam ayat yang lain, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Kenapa? Karena dengan kebiasaan-kebiasaan mereka lebih mengutamakan kebiasaan itu daripada perintah Allah, sehingga mereka mengesampingkan, mengabaikan perintah Allah. Kalau kita melihat ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13 di situ, dalam pasal yang ke-7, di situ berbicara tentang kebiasaan-kebiasaan dari orang Yahudi yang pada waktu itu dilanggar oleh para murid di sini. Oleh karena para murid melanggar kebiasaan-kebiasaan mereka, maka para murid dianggap najis. Tetapi di ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-23 justru Yesus itu menekankan bahwa berbicara tentang kenajisan itu bukan sesuatu hal yang dari luar kemudian masuk ke dalam, tetapi justru yang dari dalam, yaitu dari dalam hati dan kemudian dikeluarkan, itulah yang menajiskan seseorang. Dan kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-30 pasal yang ke-7, di situ berbicara tentang perempuan Sirofenisia yang percaya. Perempuan ini berbangsa Yunani. Artinya pada waktu itu di dalam status sosial orang-orang non-Yahudi termasuk perempuan ini dianggap rendah, tetapi Yesus menemukan iman pada perempuan ini. Jadi apa yang dinyatakan oleh Yesus bahwa yang menajiskan itu bukan yang dari luar, maka mengandung pengertian di sini bukan kebiasaan-kebiasaan Yahudi, bukan kebangsaan Yunani dari perempuan itulah yang menajiskan mereka, tetapi justru dari dalam hati mereka itulah yang menajiskan seseorang. Sebab itu Yesus menemukan iman pada perempuan ini, tetapi justru Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu adalah orang-orang yang munafik. Jadi ragi di sini berbicara tentang kemunafikan, saudara. Bagaimana dengan ibadah kita? Apakah ibadah kita sudah terpengaruh dengan ragi kemunafikan itu? Sehingga seringkali kita lebih tertarik kepada kebiasaan-kebiasaan yang tidak tertulis, yang tidak alkitabiah, daripada tuntutan kasih itu sendiri. Kita lebih tertarik pada kebiasaan yang tidak tertulis daripada firman yang tertulis itu, yaitu firman Allah itu sendiri. Ibadah kita harus berada pada posisi yang sebenarnya.
Seringkali oleh karena ragi itu maka ibadah kita bergeser dari posisi yang sebenarnya sehingga tidak lagi mempermuliakan nama Tuhan. Tetapi dalam konteks ini kita akan belajar bahwa ibadah yang mempermuliakan nama Tuhan itu seperti apa, sehingga kita tidak terpengaruh dengan ragi kemunafikan dan ibadah itu tetap berada pada posisi yang benar, yaitu yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, ibadah yang mempermuliakan nama Tuhan ini berbicara tentang ibadah yang bukan berdasarkan pada kebiasaan-kebiasaan manusia tetapi pada firman Tuhan. Dan yang kedua, ibadah itu bukan berdasarkan pada kepentingan-kepentingan manusia tetapi pada kepentingan Allah. Dan yang ketiga, ibadah itu bukan berdasarkan pada hal-hal yang lahir ya, tetapi hal-hal yang batin ya, yaitu dari dalam hati. Yang pertama, ibadah yang mempermuliakan nama Tuhan di sini bukan berdasarkan pada kebiasaan-kebiasaan manusia tetapi pada firman Tuhan. Sebab itu dikatakan di ayat yang pertama sampai ayat yang keempat di sini berbicara tentang sebuah upacara pembersihan, baik itu secara teknisnya pembersihan secara jasmani maupun pembersihan secara rohani di sini. Sebab itu di ayat yang kedua dikatakan mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Kata najis di sini dalam bahasa Yunani dikatakan koinais atau haram, atau dalam sebuah upacara pembersihan menyatakan bahwa seseorang itu tidak bersih dalam rohaninya. Jadi ketika murid-murid melanggar kebiasaan-kebiasaan mereka, tidak membasuh tangan sebelum mereka makan, maka mereka disebut najis, haram, bahkan tidak bersih secara rohani. Hal ini merupakan hal yang berlebihan. Kenapa bagi orang-orang Yahudi lainnya menganggap bahwa upacara pembersihan itu hanya ditujukan, dikhususkan kepada para imam saja. Sebab itu di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat 17 sampai ayat 21, di situ berbicara tentang bahwa hanya para imam saja yang dikhususkan untuk dapat membasuh tangan dan kaki mereka sebelum mereka melayani. Jadi hanya berbicara tentang hal-hal yang rohani, berbicara tentang sebuah pembersihan di sini, tidak dikaitkan dengan hal yang jasmani dan kemudian mempengaruhi pada rohani seseorang, karena hanya mereka yang melayani saja yang membasuh tangan dan kaki mereka, yaitu khusus bagi para imam. Tetapi justru kebiasaan-kebiasaan Yahudi di sini memperluas perintah Allah ini. Mereka perluas itu, mereka jabarkan lebih mendetail lagi bahwa yang dibersihkan itu bukan hanya tangan, tetapi di ayat yang kelima di situ ada cawan, ada perkakas tembaga yang lainnya, itu pun harus dibersihkan. Kalau tidak dibersihkan maka tidak bersih secara rohani, maka haram atau najis secara rohani. Seorang berkata bahwa pada waktu itu ketika mereka melanggar pada hal-hal yang tabu, hal-hal yang sepele seperti ini, maka mereka membuat relasi hubungan mereka dengan Allah itu terpisah. Hati nurani mereka tercemar dan mereka tidak layak beribadah kepada Tuhan. Seringkali kebiasaan-kebiasaan kita menjadi batu sandungan bagi kita untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Sebab itu kita diingatkan di ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 di sini dikatakan, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Jadi orang Yahudi pada waktu itu oleh karena kebiasaan-kebiasaan mereka, maka itu menjadi batu sandungan bagi mereka sehingga Tuhan mencela mereka bahwa mereka mengabaikan, mengesampingkan perintah Allah. Di sini tidak disejajarkan antara perintah Allah dengan kebiasaan-kebiasaan mereka. Tidak disetarakan antara firman Allah dengan kebiasaan-kebiasaan mereka. Apa yang dikatakan firman Allah itu juga yang dikatakan oleh kebiasaan-kebiasaan mereka pada waktu itu. Tidak disejajarkan, tidak disetarakan. Sebab seandainya jika disetarakan maka ada sebuah kompromi di situ. Terkadang kita beribadah ada sebuah kompromi kepada Tuhan. Kalau kita melihat Injil Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 di situ. Di situ Yesus dan para murid mereka ada di dalam sebuah perjamuan Paskah dan yang mereka makan itu adalah roti yang tidak beragi. Tetapi justru roti yang tidak beragi ini diingatkan oleh Yesus kepada murid-muridnya supaya mereka memahami tentang ragi kemunafikan daripada orang Farisi dan ragi Herodes. Karena apa? Di ragi itu mereka
berkompromi dalam soal hal-hal yang rohani. Sebab itu Yesus ingatkan mereka ketika mereka sedang makan dalam perjamuan Paskah, karena roti yang tidak beragi di situ berbicara tentang tubuh Kristus. Artinya di sini tubuh Kristus itu tidak dapat dikompromikan. Tapi seringkali kita mengkompromikan tubuh Kristus. Sebab itu di ayat yang lain berkata, seringkali kita menyalibkan Yesus yang kedua kali dengan perbuatan kita, dengan kelakuan kita, karena kita kompromi dengan tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu tidak dapat dikompromikan karena tubuh Kristus itu mulia. Sebab itu ibadah kita adalah ibadah yang mulia, ibadah yang mempermuliakan nama Tuhan. Kenapa? Karena ibadah kita tidak dapat dikompromikan. Ibadah kita itu bukan berdasarkan pada kebiasaan-kebiasaan kita sebagai manusia, tetapi harus berdasarkan pada firman Tuhan yang hidup. Jadi yang pertama, ibadah yang mempermuliakan nama Tuhan itu bukan berdasarkan pada kebiasaan-kebiasaan kita, tetapi berdasarkan pada firman Tuhan. Yang kedua, ibadah itu bukan berdasarkan pada kepentingan manusia, tetapi harus berdasarkan pada kepentingan Allah. Itu di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13 kita lihat di situ bahwa ada kebiasaan-kebiasaan Yahudi lainnya lagi yang membuat firman Allah itu mereka kesampingkan, sehingga ada sebuah pertentangan di situ. Yesus mengingatkan bahwa dalam hukum Taurat, dalam perintah Allah menghormati orang tua, menghormati ayah dan ibu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Tetapi pada tradisi Yahudi pada waktu itu, menghormati orang tua bukan hanya sekedar hormat saja, tetapi ada kebutuhan-kebutuhan jasmani, ada sumber penghasilan yang didapatkan kemudian diberikan kepada orang tua. Tetapi justru terbalik dengan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Artinya dengan kebiasaan-kebiasaan mereka menetapkan sebuah peraturan bahwa jika sumber penghasilan atau kebutuhan-kebutuhan jasmani itu sudah dikorbankan kepada Allah, sudah dipersembahkan kepada Allah, maka tidak perlu lagi diberikan kepada orang tua. Di sini kita melihat bahwa memang kurban itu adalah sebuah persembahan yang dikhususkan, merupakan janji kita kepada Allah. Tetapi justru Yesus menekankan di sini ada perintah Allah yang terutama, ada hukum Taurat, ada hal yang terutama dibandingkan kebiasaan-kebiasaan mereka. Artinya menghormati itu orang tua itu lebih penting daripada sekedar sebuah janji itu. Tetapi justru di sini orang-orang Yahudi pada waktu itu mengubah perintah Allah itu dengan kebiasaan mereka demi kepentingan-kepentingan mereka di sini. Sebab itu kalau kita melihat di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-13 di sini, Yesus justru mengatakan bahwa firman Allah itu berwibawa, tidak dapat dikesampingkan, tetapi justru mereka mengabaikan dan mengesampingkan perintah Allah dan mengganti firman Allah itu dengan kebiasaan mereka untuk kepentingan mereka. Ada seorang berkata bahwa ketika mereka mengganti kebiasaan-kebiasaan dari firman Allah itu yang sudah diatur oleh firman Allah dengan kebiasaan-kebiasaan mereka dan berdasarkan pada kepentingan mereka, maka mereka sedang melunakkan atau merusak firman Allah itu, sehingga mereka terhindar daripada wibawa firman Allah itu sendiri. Artinya dengan kebiasaan-kebiasaan mereka itu, ketika mereka ubah perintah Allah di situ, maka mereka sedang merusak dan melunakkan hukum yang terutama di situ. Seringkali di dalam dunia ini, karena kita tinggal di dalam dunia ini, maka dunia ini menawarkan hal-hal yang dapat mengesampingkan Tuhan di dalam hidup kita. Artinya apa? Dunia di sini menawarkan hal-hal yang membuat firman itu lunak, sehingga kita terhindar dari wibawa firman Allah itu. Kita menggampangkan firman Allah, kita melunakkan firman Allah hanya soal kebiasaan-kebiasaan, soal kepentingan-kepentingan kita. Di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Matius pasal yang ke-7 ayat 13 sampai ayat yang ke-14 dikatakan, masuklah melalui pintu yang sesat itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Di sini diibaratkan tentang dua jalan di situ.
Jalan yang lebar dan luas, kemudian jalan yang sesak dan sempit. Yang satu menuju kepada kebinasaan dan yang satu menuju kepada kehidupan. Ini tidak dibalik, saudara. Terkadang kita membalikan situasi dan kondisi. Tidak dikatakan di sini bahwa jalan itu lebar, jalan itu luas, dan kemudian jalan itulah justru yang menuju kepada kehidupan itu. Tetapi sebaliknya jalan yang sempit dan sesak itu menuju kepada kebinasaan. Seandainya jika jalan yang lebar itu, jalan yang luas itu menuju kepada kehidupan, ya secara otomatis dengan sendirinya banyak orang yang akan berada di jalan itu karena memberikan jaminan kehidupan, dan jalan itu luas dan lebar. Tetapi justru kita melemahkan firman, kita menggampangkan firman itu. Kenapa? Karena jika di jalan yang lebar itu menuju kepada kehidupan, maka banyak orang yang akan masuk di jalan itu. Mereka tidak akan memikul salib, mereka tidak akan menyangkal diri mereka akan membuat kekristenan itu lunak, kekristenan itu gampang, kekristenan itu berada pada zona yang aman, saudara. Kekristenan itu tidak dapat dilunakkan, firman Allah itu tidak dapat dilunakkan. Kenapa? Kekristenan itu adalah sebuah pilihan, saudara. Karena seperti bangsa Israel, mereka dipilih oleh Tuhan. Kita pun sebagai orang-orang Kristen, orang-orang kudus itu dipilih oleh Tuhan, dikhususkan oleh Tuhan. Sebab itu dikatakan jalan itu sesak, jalan itu sempit, hanya sedikit orang yang masuk di dalamnya. Kenapa? Karena kekristenan itu adalah sebuah pilihan, tidak dapat dilunakkan, tidak dapat dirusakkan. Firman itu tidak dapat dilunakkan. Sebab itu dikatakan hanya sedikit saja yang berada pada jalan itu, dan pilihannya adalah menempatkan kepentingan Allah di atas kepentingan kita. Artinya, sekalipun jalan itu sesak, jalan itu sempit, maka itu pilihan yang harus kita pilih. Karena itulah jalan yang ditentukan Allah bagi kita. Apa yang menjadi pilihan kita? Apa yang menjadi kepentingan kita? Sekalipun jalan itu sesak, jalan itu sempit, tetapi justru jalan itulah yang membawa kita kepada kehidupan itu. Sebab itu, kekristenan itu adalah sebuah pilihan. Pilihannya apa? Menempatkan kepentingan Allah di atas kepentingan kita, sehingga apa? Ada kehidupan untuk selama-lamanya, sehingga kita dapat melihat bahwa ibadah kita adalah ibadah yang mempermuliakan nama Tuhan. Yang pertama, ibadah bukan berdasarkan pada kebiasaan-kebiasaan manusia, tetapi pada firman Tuhan itu sendiri. Ibadah bukan berdasarkan pada kepentingan kita, kepentingan manusia, tetapi harus berdasarkan pada kepentingan Allah. Dan yang ketiga, ibadah itu bukan berdasarkan pada hal-hal yang lahiriah, tetapi pada hal yang batin atau dari dalam hati. Di ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16, di situ Yesus berbicara kepada orang banyak. Di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13 tadi Yesus berbicara khususnya kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Tetapi 14 sampai 16 berbicara kepada orang banyak, dan ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-23 di situ Yesus khusus berbicara kepada para muridnya. Yesus berkata bahwa yang dari luar, yaitu yang secara lahiriah, bukan itu yang menajiskan seseorang, tetapi justru dari dalam, itulah yang menajiskan seseorang. Jadi berbicara tentang tangan yang tidak dibasuh, kemudian kebangsaan Yunani sama seperti perempuan Siro-Fenisia, bukan itu yang menajiskan, sebab itu hanya merupakan faktor dari luar saja yang tidak dapat mempengaruhi kerohanian seseorang. Justru yang dapat mempengaruhi kerohanian seseorang itu adalah dari dalam. Karena kenajisan di sini bukan berbicara yang lahiriah, tetapi pada hal yang batiniah di sini. Di dalam Imamat pasal yang ke-11 di situ, Musa juga menjelaskan tentang hal yang najis dan hal yang tahir, tetapi justru Musa memberikan sebuah pengertian yang rohani, bukan pengertian yang lahiriah. Tetapi orang-orang Yahudi justru menganggap itu adalah sebuah pengertian yang lahiriah dalam hidup mereka berdasarkan kebiasaan-kebiasaan mereka, sehingga dari kebiasaan itu mereka merohanikan segala sesuatu. Kalau kita melihat di sini dikatakan bahwa hati itu, dari dalam hati itulah justru yang menajiskan orang. Jadi yang menajiskan itu bukan hal yang lahiriah kemudian dirohanikan, tetapi justru dari dalam hati seseorang itulah yang menajiskan orang tersebut. Sebab itu kalau kita melihat di dalam
Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Di situ dikatakan, jaga hatimu dari segala kewaspadaan, karena apa? Dari situlah terpancar kehidupan. Karena bagi orang Israel, istilah leb atau hati di sini menunjuk kepada intelektual atau pikiran manusia itu sendiri. Sebab itu kalau kita lihat di ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23, di situ justru ditegaskan mengenai hal-hal yang dari dalam, yaitu dari dalam pikiran, dari dalam hati orang itulah yang menajiskan seseorang. Kemudian itu dikeluarkan dalam bentuk kata-kata dan tindakan. Tetapi dari istilah leb yang mengandung pengertian intelektual atau pikiran manusia ini disejajarkan dengan definisi hati tentang nepes yang memberikan sebuah pengertian orang di situ. Artinya di sini apa? Sebagaimana hati kita itu bukan hanya sebagaimana apa yang kita pikirkan. Sebagaimana hati kita itulah orang itu sendiri. Sebagaimana hati kita itulah pribadi orang itu sendiri. Bagaimana pribadi kita di hadapan Allah? Apakah ibadah kita mempermuliakan nama Tuhan atau menyimpang dari firman Tuhan? Sama seperti yang saya katakan tadi, bahwa ragi itu berfungsi untuk dapat membuat kue itu menjadi lebih besar dan mengembang. Jika raginya terlalu banyak atau sedikit saja, tetap itu pasti akan mengembang dan menjadi lebih besar. Justru itu mengurangkan kepadatan isi atau rasa dari kue tersebut. Ragi di sini berbicara tentang kebiasaan-kebiasaan dari orang Yahudi. Mereka lebih mengutamakan kebiasaan mereka daripada perintah Allah. Mereka lebih mengutamakan kebiasaan-kebiasaan mereka, kepentingan-kepentingan mereka daripada firman Allah itu sendiri. Bukan berdasarkan pada hal yang batin, tetapi bagi mereka itu pada hal-hal yang lahiriah dan kemudian mereka rohanikan di dalam segala cara mereka. Bagaimana dengan ibadah kita? Jika ibadah kita mengutamakan Tuhan dan mempermuliakan Tuhan di atas segala-galanya, maka bukan terkontaminasi, bukan terpengaruh dengan ragi, kemunafikan, bukan terpengaruh dengan kebiasaan-kebiasaan manusia, tetapi harus berdasarkan pada firman Tuhan. Bukan juga berdasarkan pada kepentingan-kepentingan manusia, kepentingan kita, tetapi harus berdasarkan pada kepentingan Allah. Dan terakhir, bukan berdasarkan pada hal-hal yang lahiriah, tetapi harus berdasarkan pada hal-hal yang batiniah, yaitu dari hati kita, maka kita mempermuliakan nama Tuhan. Sekian firman Tuhan yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, demikian kita akan tutup Gemah Rohani kita pada malam hari ini. Angkat pujian. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian, kagum dan sembah padamu, Bapa puja kuasamu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian, ini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Ini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami sudah mengakhiri Gemah Rohani kami malam hari ini, dan kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Firman-Mu yang sudah diperdengarkan merupakan isi hatinya Allah yang disampaikan, supaya jemaat Tuhan dibentuk menjadi jemaat Tuhan yang dewasa dan tahu mengembalikan bahwa segala sesuatu hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ibadah kami adalah ibadah yang mempermuliakan nama Tuhan, bukan berdasarkan pada kebiasaan-kebiasaan kami, tetapi pada firman Tuhan. Bukan berdasarkan pada kepentingan kami, tetapi hanya untuk kepentingan Allah dan kemuliaan Tuhan. Bukan untuk pada hal-hal yang lahiriah, tetapi pada hal yang batiniah dari hati kami. Kami mau angkat pujian dan kami kembalikan itu hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini yang menjadi doa syukur kami. Kami mengakhiri Gemah Rohani pada malam hari ini dan di dalam satu nama yang ajaib, nama Yesus, nama yang termulia. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.